Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul kedewasaan rohani berstandar Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh mengusahakan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela atau mencapai kesucian Allah, hal itu harus dimulai dari hal-hal sederhana di dalam hidup kita, yang di mata Allah sebenarnya itu bukan hal yang sederhana, melainkan hal yang besar, karena menyangkut sikap hati. Oleh sebab itu setiap kita harus menggelar perkara di hadapan Allah kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang kita lakukan. Ya, saya ulangi saudaraku sekalian, kalau kita sungguh-sungguh mengusahakan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, atau mencapai kesucian Allah, hal itu harus dimulai dari hal-hal sederhana dalam hidup kita, yang di mata Allah sebenarnya itu bukan hal yang sederhana, melainkan hal yang besar, karena menyangkut sikap hati. Oleh sebab itu setiap hari kita harus menggelar perkara di hadapan Allah, kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang kita lakukan. Seakan-akan kita ada di pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Hendaknya kita tidak menjadi bingung bila berbicara mengenai kesucian. Kesucian bukan sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang real dan natural. Dimulai dari setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap reaksi dan respon kita terhadap suatu keadaan atau seseorang. Di dalam segala hal, sikap hati kita bermain. Sikap hati inilah yang memberi kualitas atas kesucian hidup kita. Hendaknya pikiran kita tidak disesatkan bahwa kesucian hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu dengan julukan orang suci, dalam tanda kutip ya, orang suci. Seakan-akan hanya orang tertentu yang bisa menjadi orang suci. Mestinya semua orang percaya harus menjadi orang suci. Ya, mestinya Allah lah yang melegalkan atau mensahkan seseorang sebagai orang sucinya atau tidak, bukan manusia atau lembaga manapun. Kalau kita memperhatikan pola karya Allah di dalam Alkitab, Allah selalu bekerja dengan proses. Dari awal penciptaan alam semesta, panggilan Abram sebagai nenek moyang umat pilihan dan orang percaya, lahirnya Israel sebagai suatu bangsa, bahkan iman pun datang dari pendengaran oleh firman Allah. Firman Allah yang melahirkan iman di dalam diri kita, bukan sesuatu yang secara otomatis atau bukan sesuatu yang bersifat mistis, ya, mistik masuk dalam diri kita dan dengan sendirinya dapat memahami firman Allah tersebut. Firman Allah dapat kita pahami melalui proses belajar yang tekun. Itu baru dari aspek kognitifnya, aspek pengertian nalar. Aspek lain yang membuat kita mengerti firman adalah hati yang tidak mencintai dunia. Sebab kalau orang masih mencintai dunia atau tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, dia tidak akan dipercayai harta yang sesungguhnya, artinya tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Iya, Lukas 16 ayat 11. Harus tidak materialistis, harus tidak duniawi baru mengerti firman. Selanjutnya harus haus dan lapar akan kebenaran. Hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dapat dipuaskan. Tapi kalau orang masih haus dan lapar akan dunia ini, ia tidak bisa haus dan lapar akan kebenaran. Kehausan kelaparannya ditujukan kepada yang lain. Selanjutnya saudara harus memiliki hati yang suci. Karena tanpa kesucian tidak seorang pun mengenal Allah. Artinya tanpa kesucian seseorang tidak akan bisa mengenal kebenaran. Saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh hidup tidak bercela, karena mutiara bukan untuk babi, barang kudus bukan untuk anjing. Jadi kalau seseorang masih tidak kudus, ya belum bisa dipercayai untuk mengerti kebenaran. Demikian pula ketika kita berjuang untuk memilih kedewasaan rohani kita standarnya adalah Yesus sendiri. Kedewasaan rohani kita ditandai dengan kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Kedewasaan rohani kita ditandai dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Ini pasti kehidupan seseorang yang tidak melukai siapapun dan tidak
merugikan siapapun baik dengan kata maupun perbuatan. Kedewasaan rohani ditandai dengan kecerdasan rohani, dan kecerdasan rohani diekspresikan dalam sikap yang tidak melukai orang lain. Dalam segala hal menyenangkan hati Allah. Semua ini bisa dirangkai dengan atau dalam satu kata, kesucian. Proses kesucian ini berlangsung setiap hari, saudara, setiap saat, dalam dan melalui setiap peristiwa dan kejadian. Juga berlangsung di dalam batin atau hati kita, dan tidak akan pernah berhenti sampai kita menutup mata. Nilai inilah yang disebut sebagai mengumpulkan harta di surga. Itulah sebabnya Yesus berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Fokus satu-satunya hidup kita adalah bagaimana mencapai kedewasaan rohani dalam standar Kristus. Itulah sebabnya setelah Yesus berkata, kumpulkan harta di surga bukan di bumi, lalu Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Artinya kita harus memindahkan hati kita di atas. Nah, ini sebuah proses yang berlangsung setiap hari, saudara. Memindahkan hati di surga, ya, lalu kita bisa juga seiring dengan itu mengerti kebenaran. Terkait dengan hal ini, Paulus mengatakan kita telah mati, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mati bagi dunia dan segala passion atau interest kita hanya untuk kerajaan Allah. Baru pikiran kita terbuka mengerti firman Tuhan. Dengan demikian baru kita bisa mengalami proses pendewasaan rohani yang benar, saudara. Nah, sebagai umat pilihan kita diberi potensi untuk mencapai kesucian hidup atau kedewasaan rohani standar Yesus. Maka anugerah ini tidak boleh kita sia-siakan. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa gunanya orang memperoleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Lebih baik kita kehilangan nyawa atau berbagai kesenangan hidup di bumi daripada kita kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Waktu yang kita miliki adalah harta yang tidak ternilai. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menggunakannya untuk menjalani proses pendewasaan menjadi manusia yang menyukakan hati Allah, kita akan sangat menyesal suatu hari nanti, saudara. Nah, kesucian hidup itu berarti bukan anugerah, tetapi sebuah kerjasama antara Allah dengan kita, Allah melalui Roh Kudus, dan kita yang memberi diri digarap oleh Roh Kudus. Di atas semua kasih karunia, memang keselamatan itu kasih karunia, karena dimulai dari kematian Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Kita diterima Allah, dibenarkan di hadapan Allah. Itu kasih karunia, bukan? Iya. Lalu Allah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus yang membawa kita kepada kesucian Allah. Lalu apa? Kita baru bisa bertumbuh. Jadi di sini memang harus dipahami dengan tepat. Jangan berpikir seakan-akan kesucian membuat orang ke surga tanpa korban Kristus. Tapi juga jangan berpikir bahwa korban Kristus cukup membuat kita ke surga tanpa proses pendewasaan. Nah, makanya kalau kita belajar Alkitab tidak boleh sepotong-sepotong dan tidak bisa diselesaikan dengan format-format kalimat sekilas atau sesaat, saudara. Harus lengkap, harus utuh. Nah, kesalahan banyak orang adalah ketika sudah merumuskan doktrin dan semua ayat Alkitab banyak untuk pembenaran doktrin itu, bukan untuk membuka pengertian orang. Jadi saudara, sekarang kita harus mengerti keselamatan karena anugerah. Tetapi anugerah tidak bisa dialami kalau seorang tidak merespon anugerah itu. Respon anugerah itu adalah tindakan yang memberi diri untuk bertumbuh dalam kesucian sesuai standar Allah. Ya, Tuhan memberkati saudara. Sula Gracia.